Dikisahkan dari mereka yang pernah menyertai Presiden Soeharto sebagai saksi mata dan saksi hidup tentang betapa luar biasanya beliau kala itu. Dari lelaku tirakat yang tidak biasa hingga cerita menangkal rudal dengan kemampuan goibnya. Terdengar tidak masuk akal untuk kaum rasionalis, tapi mari kita dengarkan penuturan mereka, karena ada jutaan hal terjadi di dunia ini tanpa bisa dijelaskan dengan logika, tetap di bumi semesta. Presiden kedua Indonesia ini adalah presiden terlama di Indonesia, 32 tahun. Sebuah waktu yang sangat lama. Bayangkan, 5 tahun kepemimpinan seorang presiden saja sudah begitu banyak lawan politik dan yang tidak menyukainya untuk mencoba menjatuhkannya dengan menghalalkan segala cara. Bagaimana bisa Soeharto bisa bertahan begitu lama, berdiri tak tergoyahkan selama itu, seakan dia adalah sosok pilih tanding yang tidak tersentuh. Ternyata selama itu pula banyak dari orang di sekitarnya yang melihatnya sendiri hal-hal tidak masuk akal terjadi pada diri Soeharto. Apa saja itu? Simak video ini sampai selesai. Pertama, mengikuti jejak para raja-raja tanah Jawa. Para raja tanah Jawa zaman dulu erat kaitannya dengan lelaku tirakat dan memiliki kemampuan spiritualitas yang tinggi. Maka Soeharto menempuh jalan itu. Soeharto sudah akrab dengan lelaku puasa dari sejak kecil, mulai dari puasa Senin Kamis, puasa weton, puasa mutih, bahkan puasa ngebeleng beberapa kali. Beliau mendalami kawruh Ki Ageng Suryo Mentaram, paham ilmu kebatinan Jawa yang juga dianut oleh Presiden Soekarno. Selain ahli berpuasa, para raja tanah Jawa juga akrab dengan semedi atau bertapa. Soeharto pun melakukan hal yang serupa. Salah satu mantan abdi dalam Presiden Soeharto yang sekarang tinggal di Tawangmangu, Solo, menceritakan, "Saya pernah mengiringi beliau naik ke puncak Lawu untuk semedi. Ketika yang muda-muda sudah ngos-ngosan kelelahan, beliau yang saat itu juga sudah cukup berumur sama sekali tidak terlihat lelah hingga sampai ke puncak." Selain ke Gunung Lawu, tempat yang sering dikunjungi Presiden Soeharto untuk bersemedi adalah Gunung Keramat Serandil, di Dieng, Danau Pacitan, dan beberapa goa di pantai selatan. Tidak hanya itu, Soeharto juga melakukan topo kungkum, yaitu bersemedi atau bermeditasi dengan tubuh terendam di dalam air. Bahkan ritual ini sering beliau lakukan sejak muda sebelum menjadi presiden. Tempat yang sering dikunjungi beliau untuk topo kungkum adalah di petilasan Panembahan Senopati di Dlepih, Tirtomoyo, Wonogiri. Kedua, Presiden Soeharto memiliki 2000 pusaka. Dari berbagai sumber yang beredar, Presiden Soeharto memiliki begitu banyak pusaka yang bahkan mencapai 2000 pusaka. Beliau dapatkan dari berbagai tempat, mulai dari pemberian dari para guru spiritualnya, pencarian dan pengambilan dari berbagai tempat, hingga memintanya langsung pada beberapa tokoh. Pusaka yang dikenal paling sakti adalah keris Keluk Kemukus dan topeng Gajah Mada dari Bali. Tentang bagaimana Presiden Soeharto mendapatkan topeng Gajah Mada dan betapa keramatnya topeng itu akan kami bahas di video yang lain. Namun puluhan keris yang beliau dapatkan dari Surakarta harus dikembalikan karena diminta oleh sesepuh di sana untuk menjaga keseimbangan energi semesta agar bencana-bencana tidak sering terjadi di Surakarta. Ketiga, memiliki 200 pasukan paranormal. Dari catatan Intisari, ada sekitar 200 paranormal yang dimiliki Soeharto. Paranormal tersebut bertugas membentengi Presiden Soeharto secara gaib.
dari serangan metafisika siapapun yang akan mencoba menyerangnya. Tidak hanya membentengi, tugas paranormal ini juga menerawang ke arah masa depan agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil Presiden Soeharto tidak salah langkah. Di antara 200 paranormal yang dimiliki, ada beberapa yang dianggap istimewa, sehingga memiliki kedudukan tersendiri seperti penasehat pribadinya, bahkan guru spiritualnya. Salah satu yang paling dikenal adalah Romo Diat. Dari ketiga hal lelaku dan instrumen spiritual yang dilakukan dan dimilikinya, banyak cerita yang tersebar tentang betapa keramat dan saktinya Soeharto. Seperti yang dikisahkan juru masak istananya yang melihat Soeharto bisa meramal hujan. Kisah tentang Soeharto dan pas pampresnya yang di perjalanan, rambu-rambu tidak pernah merah. Juga kisah tentang penjahat atau perampok yang tidak bisa menembus kediamannya di Cendana. Hingga ada satu lagi yang cukup terkenal seperti kunjungan beliau ke Bosnia. Soeharto pada Maret 1995, beliau memberanikan diri untuk mengunjungi Bosnia yang tengah dilanda konflik kala itu. Soeharto datang selaku ketua gerakan non-blok di kawasan yang diketahui sedang dilanda perang saudara tersebut. Selama 2 jam di kawasan konflik tersebut, tak terjadi insiden yang membahayakan nyawa Soeharto. Bahkan mendadak lokasi yang dikunjunginya mendadak sepi senyap dan seakan keributan konflik yang sebelumnya mencekam, tiba-tiba terkesan sangat kondusif dan aman. Namun saat hendak pulang ke Indonesia, sebuah rudal meledak di luar landas pacu bandara. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan rumor bahwa rudal tersebut ditangkis secara gaib oleh kekuatan spiritual Soeharto, sehingga gerakan arah rudal mengarah ke lokasi yang salah. Dan banyak lagi kisah-kisah dari banyak orang yang pernah hidup berdampingan dan menyaksikannya secara langsung Presiden Soeharto. Kisah tentang betapa keramatnya beliau memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan konkret, hanya dari kesaksian para narasumber. Karena memang hal-hal berupa spiritual, metafisika, gaib tidak bisa dibuktikan secara real. Sekali lagi, itu karena ilmu dan instrumen kita yang belum sampai ke arah sana, belum bisa menjangkau ke dimensi yang lebih tinggi. Tapi dari sini kita bisa belajar teladan beliau yang begitu teguh menempuh upaya untuk memantaskan diri menjadi manusia nomor 1 di RI. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tulis tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami bisa membagikan informasi dan inspirasi lainnya kepada Anda. Terima kasih.